Now I will invite Bapak Jason Edward, who will be covering the topic of how Ager accelerates their e-commerce business by combining live shopping and entertainment to win new market segments. Please welcome Bapak Jason Edward. Selamat sore semua. Masih semangat? Oke, ini salah satu sesi terakhir ya berarti kita ya. Oke, thank you semua buat waktunya dan juga thank you buat Meet Magento 2022 bisa mengundang kami dari Ager untuk bisa sharing best practice-nya kita. Oke, slide bisa? Oke. Perkenalan dulu, saya Jason dari Ager. Saat ini saya di Digital Experience untuk Ager Brand. Sebelumnya mungkin saya akan introduce Ager dulu. Mungkin ada yang belum tahu Ager ini apa gitu, ini brand apa gitu, ini dari Indonesia atau bukan gitu. Jadi sekilas kita nonton video dulu dari Ager. I will let you into my secret world. A magical world that's full of imagination. There's only beauty, so you simply cannot look away. Strangers become friends. Sadness turns into joy. There is no hatred, only love. It's the kind of world I want to live in forever. I can fly and touch the sky. Or on other days, I wake up and feel free. To play in the oceans, villages, even atop mountains. I can still remember how magical this world is after I grow up. But I don't know, can we hold on to hope? My heart is full. Oke. Jadi untuk Ager sendiri, tepuk tangannya, tangguh malu-malu banget, thank you. Jadi untuk Ager sendiri kita lahir di tahun 1989, anyway kita adalah outdoor brand focusing for tropical adventures dari Indonesia. Headquartersnya kita di Bandung, saat ini kita punya more or less 300 toko di seluruh Indonesia.
Dan kita juga hadir di e-commerce bisnisnya kita ada di marketplace platform, mostly all marketplace, dan kita juga punya brand.com kita sendiri. Nah, sore hari ini saya akan share tentang best practice-nya kita, how we accelerate our e-commerce business through live shopping gitu. Jadi kita lihat tren yang terjadi saat ini ketika kita coba exercise di tahun lalu 2021, kita lihat ada satu tren yang muncul di kalangan anak muda juga di Indonesia dan mostly kita lihatnya di Cina. Jadi kita lihat ada satu tren yang muncul itu tuh, kok ini kayaknya ada tren baru nih namanya live shopping. Dan ini sebenarnya ketika kita exercise tren ini, kita lihat tren ini ternyata bisa masuk nih karena salah satu targetnya kita di Eiger ini bagaimana caranya kita bisa tap in ke Gen Z dan millennials. Karena kita sadar sejauh ini mostly loyal customer-nya kita tuh ada di millennials ke atas gitu. Tapi di Gen Z belum tentu dia tahu Eiger itu tuh apaan gitu. Dan kita lihat sepertinya strategi ini tuh cocok nih buat Eiger. Kenapa kita merasa kayak gitu? Karena based on data-data yang kita dapat. Pertama, kita lihat sosial media ini tuh berperan sangat-sangat penting dalam gimana caranya si Gen Z ini tuh mengambil keputusan. Dan mostly Gen Z sama millennials dia based on data yang kita dapat, ini basically data dari McKinsey 2019, Gen Z ini tuh sangat-sangat into the social media dan online platform lebih tepatnya, jadi blog, review, dan sebagainya. Dan salah satunya kita lihat Gen Z ini tuh benar-benar tap in into the platform gitu. Jadi kan kalau misalnya 2 tahun terakhir ini ada satu platform sosial media yang lagi in banget nih. Dan even platform sebelah mencoba menduplikasi tren ini gitu. Dan juga kita lihat data Forbes dan yang kita coba analyze, di Cina sendiri itu kontribusi live shopping ini dari 2019 sampai saat ini itu cukup besar. Dia starting dari 3,5% dan saat ini prediksinya akan ada di 16,5%. Dan juga waktu 11 tahun lalu, single days tahun lalu, itu ada 2 influencer China yang dia live sekitar 8-12 jam. Dia itu menghasilkan sekitar 11,5 billion yuan lah RMB. Jadi sekitar berapa T itu. Jadi kita lihat ini tuh potensial banget. Dan di Indonesia sendiri kita lihat brand melakukan ini masih belum waktu itu. Karena kita coba exercise ini di semester 2 2021. Dan kita lihat, ini sepertinya saat yang tepat nih untuk kita coba exercise bagaimana live streaming ini ketika kita gabungin live stream ini dengan entertainment, itu mungkin akan jadi salah satu sales channel baru buat kita di e-commerce business gitu. Jadi waktu itu gimana sih kita bisa starting ini, gimana starting point kita gimana gitu. Di awal memang basic thing yang kita lakukan, basically kita testing the water gitu. Jadi kita awal coba di sosial medianya kita, di Instagramnya kita coba nih lakukan live shopping kecil-kecilan lah gitu. Kita coba dan ternyata hasilnya bagus gitu. Hasilnya bagus dan ROI-nya juga bagus. Secara indicators yang kita tentukan juga bagus gitu. Dan itu kita lakukan sekitar 2 bulan. Dan pada akhirnya kita coba pikirin gimana caranya kita lakukan ini scale-nya masih kecil, nanti di 12-12 kita lakukan scaling yang lebih besar. That's why pada saat itu kita coba kerjasama dengan salah satu platform marketplace yang pada saat itu dari platformnya sendiri dia cukup reliable buat kita kerjasama, yang warna orange. Jadi dia juga support gitu kan katanya nggak bisa sebut merek nih. Yang warna orange tuh support nih dan kita lihat ini kalau kita kolaborasi sama dia, data-data yang kita harapkan untuk jadi KPI-nya kita
itu kita bisa dapat gitu. Sedangkan di platform marketplace yang lain dia nggak provide itu. That's why kita coba testing, kita coba cek di 12.12, kita bikin mungkin ini Eiger ini adalah brand yang kita boleh bilang pertama di platform itu untuk melakukan live shopping and entertainment. Nah, seperti apa kita lakukan ini di video ini. Selamat datang di acara virtual Festival Eiger 12.12. Jadi apa yang kita lakukan di 12.12, kita gabungkan 3 elemen sebenarnya. Live shopping itu sendiri, kita gabungkan dengan talk show, dan terakhir kita gabungkan dengan konser. Nah, untuk talk show karena Eiger sendiri itu tuh kita punya 3 kategori berbeda. Jadi kita punya mountaineering, kita punya lifestyle 1989, dan kita punya riding gitu. Nah jadi kita live itu tuh 10 jam waktu itu. Kita bagi per segmen. Jadi pertama segmen mountaineering, oke, habis itu kita break, kita masuk ke segmen lifestyle, kita break, dan habis itu kita masuk ke segmen riding. Nah di sela-sela segmen kita tuh bikin konser. Jadi waktu itu nih kita itu brand pertama yang bikin konser online nih, live gitu. Dan ya lumayan, responnya tuh lumayan bagus karena kebanyakan waktu itu bikin konser live tapi tapping. Jadi engagementnya nggak dapet gitu waktu bandnya main, nggak engage sama customernya. Tapi pada saat itu kita coba benar-benar live dan engage. Jadi saat band itu lagi nyanyi gitu, dia juga somehow ngejawabin pertanyaan yang dari si customer gitu. Jadi kita punya monitornya, ketika dia lagi nyanyi itu dia bisa engage sama customernya kita. Dan ini yang kita bilang shop and entertainment lah. Ini adalah inisiasi co-creation, kolaborasi, create, and action. Oke, nah next step yang kita lakukan, based on 12.12 yang kita learning ini, ketika kita udah dapat semua learningnya, KPI-nya kita udah dapat gitu, ROI-nya bagus, dan kita juga punya learning timing gitu, jamnya kapan aja gitu. Nah, kita 2022 ini kita mulai make it serious. Jadi kayak mulai di awal tahun ini kita mulai live yang regular gitu. Di awal-awal di Q1 itu tuh kita mulai coba seminggu kita 3 kali, 4 kali live gitu. Dan pada akhirnya kita lihat, wah ini asik nih live shopping, ROI-nya dan kontribusi salesnya itu lumayan bagus dan mungkin cukup bagus gitu. That's why kita mulai serius dan kita mulai bikin itu tuh jadi regular gitu. Yang awalnya kita cuma 3 kali seminggu, nah kita bikin jadi seminggu 5 kali gitu. Seminggu 5 kali, dan habis itu sekarang kita lagi coba exercise, kita bikin di tiap platform, jadi sehari itu tuh running ada 2 atau 3 live stream di jam yang sama. Jadi scale up-nya tuh makin kebentuk gitu. Dan juga di tahun ini karena kita lihat satu urgency, kita juga coba bikin satu tim di awal-awal, kita form squad lah. Jadi gabungan dari beberapa departemen dan divisi untuk menghandle si live shopping ini gitu. Dan dari data yang kita dapetin gitu dari Januari sampai Juni, itu ternyata tuh kontribusinya tuh ketika kita coba optimize, ternyata bagus gitu. Jadi kita starting di awal sales kontribusinya dari total bisnis e-commerce itu di 0,37%, dan di akhir di Juni kita udah di 3,39%. Nah sebenarnya ada data paling baru, data Juli, tapi saya nggak tampilin di sini karena data ini baru kita dapat minggu lalu. Itu kita udah di atas 5% untuk sales kontribusinya. Dan dari sisi ROI-nya, terakhir kita udah di 8, dan kemarin di Juli itu tuh udah di atas 15%. Nah, target kita sendiri ini di akhir tahun untuk sales kontribusi kita ada di 5%, dan untuk ROI kita prediksi kita bisa di angka 20-25 gitu. Jadi kita ambil kesimpulan, wah ini live stream ini tuh bakalan jadi another trend, mungkin
di setahun atau mungkin 3-4 tahun ke depan gitu. Karena udah mulai kelihatan platform sebelah itu tuh antusias banget untuk menjalankan live shopping ini gitu. Nah, ketiga yang kita lakukan, jadi ini kita lakukan di semester 2 2022. Jadi kita baru jalanin strategi ini tuh basically 1 bulan terakhir lah. Karena based on data-data tadi, kita coba jalanin benar-benar kita lihat platform mana yang berhasil. Jadi dari sisi marketplace itu kita punya platform dengan toko orange, itu cukup berhasil dari sisi salesnya. Dan juga kita jalanin di social commerce-nya kita, jadi di platform TokTok nih, nah kita jalanin juga dan itu lumayan berhasil. Karena kita mulai jalanin bulan Mei dan sales kontribusinya dia itu udah sama mirip GMV-nya dengan platform Toko Orange dalam waktu 2 bulan. Dan kita lihat ini ke depannya kayaknya dia bakalan leading nih dalam industri ini gitu. Nah, that's why di semester 2 ini dari yang tadi kita bikin squad khusus buat ngehandle live shopping ini, pada akhirnya kita bikin satu section sendiri, ada lead-nya, ada kreatifnya, ada operation-nya, ada runner-nya dan sebagainya yang akan benar-benar konsen di live shopping ini. Dan kita ya thanks God lah ada orang-orangnya dan kita mulai running di bulan Juli kemarin. Dan juga untuk scaling up bisnis kita juga lagi mikirin gimana caranya kita bereksperimen dengan new teknologi. Jadi kayak AR, VR gitu. Jadi biar experience-nya tuh lebih imersif lah. Dan setelah 3 hal ini yang kita lakukan, kita kalau teman-teman lihat di akhir tadi, di bulan Juni itu ketika kita berhasil ngumpulin semua datanya, kita coba optimize, itu dari sisi, dari sisi ROI dari Mei ke Juni, itu kontribusi sama ROI-nya tuh loncatnya lumayan tinggi nih. Karena kita cukup berhasil untuk optimize si platform ini gitu. Nah sebenarnya kalau mau dilihat, nah that's why kita ngeplan, kita punya target yang lebih ambisius lagi untuk live shopping ini. Jadi kita targetin di tahun ini kita bisa achieve di 5% dan 5 tahun dari sekarang di 2026, 4 tahun dari sekarang, kita bisa capai di 15% dari total kontribusi untuk e-commerce bisnisnya kita, which is sekitar 150 billions gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita lakukan di behind the scene di studionya kita. Jadi setelah kita coba live Instagram pakai handphone, pada akhirnya kita coba optimize dan kita coba scale up. Kita akhirnya pakai studio sendiri, pakai kamera yang lebih proper, sistem yang lebih proper, dan juga tim yang lebih proper. Dan juga kita coba bereksperimen dengan host sama waktu tayang live shoppingnya kita. Nanti mungkin kalau mau nonton bisa nih ke platformnya kita. Nanti jam 3:30 kita juga ada live nih kalau pengen lihat gitu. Oke, ini kurang lebih di studionya kita setting up-nya seperti ini gitu. Dan kita juga baru mulai eksperimen lah, apa aja yang kita pengen tampilin, settingannya kayak gimana, sistemnya seperti apa gitu. Oke, next. Nah, bagian ini saya akan share sebenarnya konten apa sih yang kita sajikan, apa sih, gimana caranya kita ngegabungin entertainment ini dengan live stream gitu. Apa aja yang kita lakukan. Jadi sebenarnya ada 4 hal sih kurang lebih yang kita lakukan lah. Pertama, produk demo gitu. Nah, kalau teman-teman tahu, Eiger ini kan mostly barang-barang outdoor ini tuh mostly tactical gitu. Jadi kayak ada teknologinya, anti air gitu, anti angin, anti segala macem gitu kan. Nah,
pada saat kita berjualan di native platform e-commerce, kita kan cuma bisa upload foto gitu dan kita ya bisa lah upload video gitu, tapi nggak ada interaksi nih dengan customer-nya kita itu benar atau enggak, dia juga ya dalam tanda kutip dia harus cek ke toko gitu. Nah dengan kita lakukan live shopping ini, best practice-nya tuh kita bisa dengerin, kita bisa engage langsung nih dengan lakukan produk demo gitu ke customer-nya kita. Jadi waktu itu kita punya best practice, kita lagi showing up tentang jaket motor yang sebenarnya ada teknologi water repellent gitu, water resistant. Nah waktu itu tuh ada customer yang nanya, bener gak sih anti air gitu, demoin dong. Nah saat itu kita bisa langsung demoin langsung tuh, jadi dari hostnya kita langsung dikasih aqua gitu, terus dia pakai jaketnya disiram gitu, gak bocor gitu. Jadi kayak engagementnya tuh bisa secara langsung, customer tuh bisa dapet gitu. Kedua, talk show. Jadi kita juga coba di setiap live shoppingnya kita, ada sesi-sesi yang kita juga ngebahas, kita ngedukasi tentang mountaineering activity, outdoor activity, atau enggak riding activity gitu. Jadi biar enggak bosen gitu, enggak cuman kayak kita jualan hard sell aja di situ, tapi ada value yang kita kasih juga buat si customer kalau memang dia pengen belajar nih tentang kegiatan luar ruang gitu, atau dia pengen tahu nih tips and trick waktu naik motor gitu. Nah kita juga kasih gitu. Dan juga ada ya yang tadi live music gitu, band, dan kalau misalnya teman-teman lihat best practice-nya kita di 12-12 itu, kita pakai band yang dia punya ikatan emosional dengan Eiger nih. Waktu itu kita pakai Endang Sukamti dan memang waktu itu tuh customer-nya Eiger mostly tuh into the Endang Sukamti gitu. Tapi kita kan di sini coba untuk kita tarik gimana caranya kita tap in dengan Gen Z yang know nothing about si Endang Sukamti gitu. Jadi kita waktu itu bawa satu band lagi yang benar-benar kita lihat dia tap in sama Gen Z nih. Makanya waktu itu kita pilih satu artis Danila yang kita lihat kayak wah ini cewek nih itu tap in banget sama Gen Z, itu jadi idola banget gitu. Jadi kita coba walaupun memang secara benang merahnya itu ini artis tuh nggak ada hubungan sama sekali sama Eiger nih. Dia nggak suka mountaineering, dia nggak suka riding, tapi kita pengen testing aja dan itu justru jadi jadi learning banget buat kita, dan ternyata artis-artis ini juga punya masanya dan mereka juga bisa ngenalin Eiger ke masanya itu gitu. Oke. Nah, best practice dari yang kita lakukan, benefit-benefit apa yang kita dapat dari sini. Jadi yang pertama, yang tadi saya cerita, kita dapat real time engagement. Jadi kayak ketika kita lakukan live shopping ini, customer tuh bisa langsung engage dengan produk-produk yang kita tampilin gitu. Even next, kita lagi mau coba eksperimen, kita akan live dari toko-tokonya kita. Jadi kayak skenario-nya kita udah setting gitu, barang-barang apa yang kita mau tampilin, dan kita taruh barang-barang itu seolah-olah hostnya tuh datang ke satu section, terus ngambil barangnya, terus coba jelasin. Padahal sebenarnya itu udah kita skenarioin gitu. Karena kita mau cek apakah customer ini tuh memperhatikan sekeliling hostnya dan dia bisa engage, oh produk ini gue mau lihat dong, bisa bahas nggak produk yang ini. Nah kita mau cek itu gitu. Dan juga kita dapat real time result gitu. Jadi untuk beberapa platform live shopping, kita bisa track sales yang terjadi karena live shopping itu tersebut. Kalau kayak kita live dari Instagram, kita kan nggak bisa cek kan, oh ini salesnya dari kita live atau enggak gitu. Tapi kalau dari ini, dari platform yang sosial media yang satu lagi, sama dari yang platform Orange, kita bisa cek langsung gitu. Jadi ketahuan gitu, makanya kita bisa hitung ROI-nya gitu. Dan yang terakhir, early adopter advantage-nya kita, jadi platform-platform ini sebenarnya pengen learning juga kan. Jadi dia juga support kita untuk learning. Nah that's why kita dapat special slot, special time, special audience gitu yang dia curate buat kita gitu. Jadi early adopter perks lah, kayak dulu-dulu kalau kita join ke platform tertentu kan suka dapat bonus ini, bonus itu gitu. Jadi sekarang juga terjadi gitu, dan itu kita pengen riding the wave lah, manfaatin itu.
Demikian share dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Baik, karena waktunya sudah terbatas, kita buka sesi Q&A-nya hanya untuk satu pertanyaan ya, teman-teman. Oke, silahkan. Oke, halo, nama saya Kevin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, apa sih yang perlu diperhatikan saat live shopping? What make them jadi stay di live shopping tersebut? Terus berapa komposisi antara entertaining dan sellingnya? Gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus ya Pak Kevin. Kevin. Sebenarnya apa yang perlu diperhatikan kalau menurut kita nggak ada sih kalau kita belum mulai. Jadi coba dulu aja, eksperimen dulu aja, dari situ pasti ketahuan. Oh, produknya harus lengkap, bukan lengkap, harus spesifik gitu kita bahas. Skripnya harus kayak begini, cara hostnya harus seperti ini, cara kita live jamnya harus jam berapa. Karena kita juga terjadi perubahan behavior nih. Kayak dulu sebelum pandemi, kita live kapan aja works. Sekarang kalau kita live siang nggak works. Live-nya itu tuh kita works jam 6 ke atas. Karena siang orang udah masuk kantor, anak-anak udah kuliah gitu, udah sekolah kan. Jadi learning yang kayak gitu yang kita dapetin kalau memang kita coba doing ini tuh sering lah. Dan kita punya menjawab pertanyaan yang kedua, kita harus tentuin KPI-nya. Jadi either itu KPI GMV atau enggak, ROI-nya dulu kita mau cari gitu, atau enggak sales kontribusinya mau berapa persen. KPI itu kita harus tentuin, based on itu kita bisa tentuin ini bisa scale atau enggak gitu. Nah itu sih dari saya, thank you. Oke, gimana Mas Kevin? Sudah aman? Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Jason. Thank you. Atas presentasinya, bagus banget ya teman-teman. Insightful sekali, silakan Pak.